jangan judi, jangan judi, jangan berjudi. Pemirsa, polisi kembali mengungkap 3 situs judi online selama periode Mei hingga Juni 2024. Perputaran uang di ketiga situs ini pun mencapai lebih dari 1 triliun. Mirisnya, penggunaan tidak hanya orang dewasa, tapi juga anak-anak di bawah 10 tahun. Delapan belas tersangka diamankan saat pengungkapan 3 situs judi online. Mereka terlibat dalam sistem bayaran judi online di situs-situs tersebut. Alat pembayaran yang digunakan beraneka ragam, di antaranya melalui kripto dan money changer. Server ketiga situs judi online ini berada di luar negeri. Dari ketiga situs ini, Polri menyita 2 akun kripto dengan total aset 13,5 miliar rupiah dan uang tunai sebesar 4,5 miliar rupiah. Total perputaran uang di 3 situs ini mencapai lebih dari 1 triliun rupiah. Hasil penyidikan Satgas Judi Online terungkap bahwa saat ini ada 2,37 juta pemain judi online. Mirisnya lagi, 80.000 anak di bawah 10 tahun ikut bermain judi online. Tercatat 2,37 juta pemain judi online. Dan ini sudah menyasar berbagai kalangan umur. Mulai dari umur yang anak-anak sampai umur yang dewasa. Bahkan kemarin disampaikan 80.000 anak di bawah umur 10 tahun. Ini adalah situasi yang sudah sangat memprihatinkan. Sehingga pemanfaatan teknologi yang tadinya untuk mempermudah berbagai kehidupan kita, tapi justru berdampak pada terjadinya perjudian-perjudian ini yang dampaknya juga cukup besar. Apalagi kalau sudah merambah pada anak-anak. Bahkan jumlah transaksi secara kuantitas yang terbanyak adalah transaksi yang di bawah 100.000. Artinya ini jumlahnya kecil tetapi kuantitas pelakunya cukup banyak. Pemerintah pun terus berusaha memberantas judi online di Indonesia. Dalam rapat koordinasi tingkat menteri yang berlangsung tertutup pada Rabu 19 Juni lalu, pemerintah berjanji akan berantas judi online. 3 operasi penegakan hukum akan dilakukan dalam waktu dekat. Salah satunya adalah pemblokiran rekening yang mencurigakan, termasuk di antaranya situs-situs yang melayani top-up video game yang diduga terafiliasi dengan judi online. Selain itu, Satgas juga meminta bantuan TNI Polri untuk mengarahkan Babinsa serta Babin Kapimnas dalam mengawasi serta menindak pelaku di lapisan terbawah masyarakat. Tim Liputan iNews melaporkan. Dalam sidang DPR RI bersama PPATK menunjukkan fakta yang menarik. Ternyata lebih dari 1.000 orang anggota DPR RI dan DPRD bermain judi online. Hal ini terungkap dalam rapat kerja Komisi 3 DPR RI bersama PPATK yang dilaksanakan di ruangan Komisi 3 DPR RI, Senayan, Jakarta Selatan. Perputaran uang judi online dari para anggota legislatif yang bermain mencapai 25 miliar rupiah per orang. Seperti Pak Habibur Rahman tadi, apakah ada legislatif pusat dan daerah? Ya, kita menemukan itu lebih dari 1.000 orang, lebih dari 1.000 orang. Ya. Oke. Pak, jadi gini Pak Ivan, ya. Kan datanya ada nih Pak. Ya. Datanya ada, profesi legislatif datanya ada. Ya. Mungkin terkait DPR RI, kan kita ada MKD DPR. Ya. Saya anggota di MKD juga Pak kebetulan. Di sini ada Pak pimpinannya, ada nggak? Ya, kita minta tolong dikasih aja ke MKD Pak, biar kita bisa lakukan penyikapannya seperti apa nanti. Ya, nanti akan kami kirim surat. Jadi ada lebih dari 1.000 orang itu DPR, DPRD sama sekretariat kesekjenan ada. Lalu transaksi yang kami potret itu lebih dari 63.000 transaksi yang dilakukan oleh mereka-mereka itu. Dan angka rupiahnya bisa saya sampaikan? Jumlah totalnya. Angka rupiahnya hampir 25 miliar di masing-masing. Transaksinya di antara mereka dari ratusan sampai ada miliaran, sampai ada satu orang sekian miliar. Orang sampai bisa 25 miliar begitu? Enggak, agregat secara keseluruhan. Itu deposit. Jadi kalau dilihat dari perputarannya sampai ratusan miliar juga.
Pimpinan, saya usul ini pimpinan, karena ini menyangkut juga para wakil rakyat, tadi sudah disampaikan pimpinan. Sebaiknya hari ini atau kita putuskan MKD yang memanggil PPATK ke MKD untuk menjelaskan secara terbuka di sana. Terima kasih. Data dari PPATK ini mendapat kritikan tajam dari peserta sidang. Para anggota legislatif merasa tidak adil jika hanya DPR yang dikritik. Mereka meminta PPATK juga menunjukkan data judi online yang melibatkan eksekutif dan yudikatif, bahkan PPATK sendiri. Tidak adil rasanya kalau hanya legislatif aja yang disampaikan. Eksekutif, yudikatif juga perlu disampaikan, ya kan? Saya nggak setuju juga kalau hanya legislatif. Bagaimana putaran di sana, di eksekutif, di yudikatif? Jangan-jangan memang sudah merambah ke semua cabang-cabang kekuasaan. Seolah-olah termasuk di PPATK ada nggak tuh Pak, yang main Pak? Di PPATK Alhamdulillah nggak ada. Alhamdulillah nggak ada. Setuju pimpinan, setuju. Saya kira eksekutif juga. Sedikit orangnya, cuma 500 orang. Yudikatif juga. Jika benar judi online juga menyasar ke legislatif, eksekutif, dan yudikatif, bagaimana caranya memberantas aktivitas ilegal ini? Tim Liputan iNews melaporkan. Jangan judi. Jangan judi. Jangan